Ustadz, ada seorang non-muslim. Dia bangun rumah sakit gratis. Dia bangun rumah yatim. Dia gali sumur. Dibagiin gratis. Bagi-bagi untuk kemanusiaan dan seterusnya. Sangat baik. Hanya saja dia nggak masuk Islam, Ustadz. Hanya karena nggak ngucapin la ilaha illallah. Apa iya Allah segitu banget surga yang luasnya seluas langit dan bumi nggak dikasih walaupun di emperannya? Pernah dengar syubhat kayak gini? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah pernah bertanya tentang Abdullah bin Juda'an At-Taimi. Abdullah bin Juda'an ini seorang yang sangat baik di zaman dahulu sebelum Rasulullah menjadi nabi. Ia setiap ada orang Arab yang merasa aib karena memiliki anak perempuan yang lahir akan dikubur hidup-hidup. Oleh Abdullah bin Juda'an yang mengatakan jangan dikubur hidup-hidup. Biarkan anak ini hidup bersamaku, aku yang menafkahinya, aku yang membiayainya. Nanti kalau sudah besar, engkau ingin mengambilnya, silakan ambil. Tapi jangan dibunuh. Setiap musim haji ia menyembelih 100 ekor onta untuk diberikan secara gratis kepada jamaah haji. Itu Abdullah bin Juda'an. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kana Abdullah bin Juda'an yaf'alu kada wa kada, ayanfa'u dhalika yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, Abdullah bin Juda'an itu banyak banget kebaikannya. Apakah semua itu akan bermanfaat baginya di hari kiamat kelak? Dengarkan jawabannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakul yauman qattu Allahumma ighfir li khati'ati yaumaddin. Tidak akan bermanfaat baginya di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengucapkan, ya Allah ampunilah aku. Jadi gini, syubhat di zaman kita juga. Ustadz, ada seorang non-muslim. Dia bangun rumah sakit gratis. Dia bangun rumah yatim. Dia gali sumur. Dibagiin gratis. Bagi-bagi untuk kemanusiaan dan seterusnya. Sangat baik. Hanya saja dia nggak masuk Islam, Ustadz. Hanya karena nggak ngucapin la ilaha illallah. Apa iya Allah segitu banget surga yang luasnya seluas langit dan bumi nggak dikasih walaupun di emperannya? Pernah dengar syubhat kayak gini? Non muslim baik, apa iya nggak bermanfaat? Masa Allah gitu banget sih? Kan surga itu luas. Gimana jawabannya? Jadi gambarannya gini. Ada perusahaan A mempekerjakan seorang dengan inisial X, diberikan fasilitas, kemudian diberikan job desk. Engkau harus kerja A, B, C, D, dan seterusnya. 1, 2, 3 job desk-nya. Setelah menerima job desk ini, orang ini bekerja untuk perusahaan B. Sebulan penuh ia bekerja. Tidak pernah bekerja untuk perusahaan A. Ia bekerja hanya untuk perusahaan B. Pada masuk tanggal baru, waktu terima gaji, ia meminta gajinya ke perusahaan A. Pantas nggak dia meminta gajinya kepada perusahaan A, padahal dia bekerjanya selama sebulan penuh kepada perusahaan B? Layak nggak? Gak layak. Nah sekarang orang bekerja untuk selain Allah. Dia non-muslim. Dia bekerja untuk selain Allah. Untuk patungnya, untuk Yesus, atau untuk apapun itu. Kemudian ketika di hari kiamat kelak dia minta kepada Allah untuk diberi surga. Loh, kok bisa? Anda beribadah untuk siapa? Makanya dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah Rob yang paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah. Siapa saja yang melakukan suatu ibadah, ia menyekutukan aku di dalamnya dengan selainku, maka aku akan tinggalkan ia, minta pahalanya kepada sekutunya. Minta kepada sekutunya. Loh, kenapa dia bekerja untuk selain Allah, kemudian dia minta balasannya kepada Allah? Kan gak adil. Kira-kira adil Allah kasih surga atau gak kasih surga? Allah kasih balasan atau gak kasih balasan? Ya gak kasih balasan. Orang dia kerja untuk orang lain. Berarti dipahami ya. Jadi yang seperti ini, Abdullah bin Juda'an, Adi bin Hatim, ataupun Mut'im ibn Adi, semuanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Allahu a'lam.